Wa kharaja bil masjidi al madarisu warribatu atau warribtu dah titik. Wa kharaja dan dikecualikan dengan kata-kata masjid apa? Al madaris sekolah-sekolah pesantren misalnya. Madrasah. Waribtu balai-balai pengajian seperti ini itu nggak masalah. Yang nggak boleh masjid doang. Kalau tempat-tempat lain, walaupun tempat tersebut disakralkan misalnya kayak apa misalnya? Musola boleh, nggak masalah. Karena musola bukan masjid. Pertanyaannya masjid itu gimana sih ciri-cirinya? Ya. Masjid itu ada dua, Pak RT. Masjid itu ada dua. Pertama untuk masjid harus di atas tanah wakaf kan. Kalau musola harus diwakaf nggak? Nggak harus. Siapapun boleh. Ya. Kalau masjid itu harus wakaf. Nah, yang kedua bisa untuk masalah masjid juga terbagi dua. Ada masjid yang didirikan Jumat di dalamnya, ada yang tidak didirikan Jumat di dalamnya. Nah, untuk mazhab Imam Syafi'i, untuk iktikaf hanya bisa dilakukan di masjid itu pun yang ada Jumatannya. Kalau masjid yang tidak ada Jumatannya itu nggak bisa iktikaf di dalamnya. Ya. Tapi nanti ada penjelasan, boleh iktikaf di luar masjid. Cuma nanti penjelasannya di bab iktikaf. Habis bab masalah puasa ya. Ada tuh lucu teka-tekinya. Caranya gimana? Ada orang wakafin sejadah ke masjid, kemudian sejadahnya dibawa keluar dan harus ditancapkan di paku. Jadi sejadah wakaf itu manzilahnya masjid dan itu bisa iktikaf di situ. Nah, itu di kitab yang lebih tinggi nanti. Kenapa? Nanti kita buka bab wakaf lagi. Kenapa? Nanti kita buka bab iktikaf lagi. Nah, dipadukan semua hukumnya, keluarlah hukum seperti itu. Jadi istilah tabi' mengikuti. Itu panjang, jangan didebat di wilayah itu. Nah, nanti takutnya karpet sejadahnya masjid masa dicuri-curi semuanya. Ya, dibawain semuanya. Nanti ngapain bawa masjid? Mau itikaf. Karpet aneh maksudnya. Allah ya Rabbi. Tapi itu hilah, ada yang mengatakan itu hilah, tetap nggak bisa gitu. Itu ada satu pendapat dan itu ada di kitab yang besar. Nah, kemudian di dalam ditambahkan fayahrumu kalubsi minhu, maka haram bagi orang yang junub untuk menetap di masjid. Wa minhu ayyadhabal junub ilal khizanah summa yarji ilal midha'ah. Misalnya apa? Ngambil kain sarung yang ada di lemari atau mukena, terus udah itu bolak-balik lagi ke kamar wudu, udah itu bolak-balik lagi ngebersihin yang lain, itu nggak boleh. Kama yaqul an, seperti yang terjadi di zaman sekarang sering orang-orang. Nah, wala ba'sa bin naumi fil masjidi, dan boleh tidak apa-apa bin naumi dengan tidur fil masjidi di dalam masjid. Jadi boleh dengan catatan malam yudayyiq ala musallin, selama tidak membuat sempit orang-orang yang sholat, au yushawwishu alaihi, atau mengganggu orang yang sholat. Boleh tidur di masjid. Tapi nggak usah disuruh juga pada tidur kok. Iya. Apalagi Jumat. Ya. Wa illa, dan kalau tidak begitu, artinya kalau misalnya tidurnya di dalam masjid ternyata mengganggu, bikin nggak nyaman, suara dengkurannya mengganggu, ngoroknya ngeganggu, nah itu bisa jadi hukumnya haram. Ngiga ya. Wa illa haruma, kalau misalnya itu terjadi haram. Wa ikhrajur rihi fihi khilaful aula, dan bermula mengeluarkan angin di dalam masjid itu tidak dilakukan lebih baik. Artinya boleh, tapi kalau bisa jangan kentut di masjid, jangan. Keluar dulu. Nggak tahan lagi, pengen kentut, keluar dulu. Jangan dilakukan di dalam masjid. Tapi kalaupun di masjid nggak dosa, intinya nggak dosa. Ya, tapi di luar lebih baik karena nggak tahu baunya, takutnya bikin nggak nyaman orang-orang sekitarnya. Ya. Karena kan kentut itu dua. Kalau yang berbunyi nggak bau, kalau yang nggak bunyi bau, biasanya gitu. Biasanya al-ghlabiyah umumnya kayak gitu. Nah, dah sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke hadas kecil dan kita khatamkan semuanya bab thaharah pada malam yang berbahagia ini. Tafadhol. Ada yang pengen ditanyain sampai di sini atau pengen dikonfirmasi? Ya. Masuk ke tempat ibadah agama lain. Gimana Pak Tendri? Orang Muslim boleh masuk ke tempat ibadah orang agama lain. Orang Muslim
hukum orang muslim masuk ke rumah ibadah agama lain, boleh, nggak masalah. Cuma yang menjadi permasalahan bukan bolehnya dari kita, mereka mengizinkan atau enggak, itu juga harus menghormati. Ya, jangan saya pakai gamis, pakai udang-udang masuk ke gereja, takutnya dituduh ngebom apa-apa. Kita nggak pengen kejadian seperti itu terjadi, kecuali ada kepentingan ya. Karena saya sholat di dalam gereja juga sebenarnya boleh. Yang di Turki deh. Kalau di Turki mah udah masjid kan emang. Diubah ya. Diubah, Hagia Sophia ya. Siapa yang pernah ke Turki di sini? RT lagi. Kalau gereja pakai penangkal petir melawan syariah Islam nggak? Enggak. Itu nggak masalah. Hal-hal duniawi itu nggak masalah. Kecuali pawang hujan. Ya. Tapi tadi untuk lebih jelas lagi kan, tadi kan Ustaz bilang kayak Obama tadi itu kan dia kan non muslim. Nah sementara kan kalau misalnya orang muslim aja, contoh kayak si kita nih lagi head, kan nggak boleh masuk masjid lah. Nah sementara kayak Obama tadi gitu kan, dia kan non muslim. Belum bisa, nah tuh hukumnya gimana saat misalnya kan ada kontroversi gitu kan. Kontroversi gitu. Jadi udah jelas kan, jadi jangan sampai nanti wah ini orang muslim nggak boleh masuk gitu kan, gitu kan, padahal kan tergantung dari niatannya, kan begitu. Nah bisa jelaskan nggak supaya lebih itu lagi? Kok kayak ada diskriminasi ya Pak Ustadz? Ya. Muslim dia haid, enggak, dia junub, itu nggak boleh. Tapi yang non muslim, kok dia boleh? Semangatnya yang pertama, alasannya seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab, karena yang non muslim itu tidak akan meyakini keharaman hukumnya. La ya'tanikidu hirmatahu, dijelaskan dalam kitab, dia tidak meyakini tentang apa itu haram dalam agama Islam. Karena itu dibolehkan masuk ke dalam masjid. Sekalipun memang dia haram untuk bukan haram untuk masuk, dia haram untuk non muslim. Ya mesti haram, kafir itu kan haram dalam Islam. Dan dia kafir, haram itu memang, tapi tetap diperbolehkan. Yang kedua, ini alasan tambahan, penyemangat, targhiban, memotivasi. Ya. Barangkali kalau dia main ke masjid, lihat masjidnya agak mewah, ternyata adem di masjid, dia jadi terpatri, tertaut hatinya dengan masjid. Nah, dan banyak cerita-cerita seperti itu, Ustaz. Ada wartawan dari media asing, sepobia apakah Islam itu ke? Nah, dia menjelaskan, oh ternyata nggak ada kata-kata seperti itu. Kan di Istiqlal sendiri itu ada filosofinya. Tiap-tiap Nah iya, filosofi dari berdiri ke negara Indonesia. nggak masalah kayak gitu. Dan unsur siarnya ya, Karena mau saya RT sih tetap kita jangan ke masjid nih kan. Tapi teh itu ke masjid. Banyak masjid, kalau Pak RT mah udah waliullah, sholatnya di Ka'bah. Kalau pasangan yang salah satunya murtad gitu, wajib dicerai Atau secara otomatis. Ya. Ustaz tadi menjelaskan kalau misalnya ada orang yang muslim kemudian si suami murtad misalnya, nauzubillah. Atau istrinya nih, salah satu. Atau istrinya murtad. Bagaimana status pernikahannya? Terfasakh dengan sendirinya. Ya. Ingat ya, dalam agama Islam perpisahan putusnya akad nikah, kalau yang saya tahu nanti bisa ditambahkan, yang pernah saya pelajari itu ada 3. Pertama talak, kedua fasakh, ketiga mati. Talak itu jatuhnya harus dengan ucapan, kuceraiin kamu, talak kamu, jatuh talak minimal 1. Kalau dia nggak nyebut angka berapa, 1 jatuhnya. Kalau dia nyebut angka 2, 2. Kalau dia nyebut angka 3 ke atas, talak kamu 3, talak kamu 4, talak kamu 6, talak kamu 10, talak 2.000, 2 juta, jatuhnya 3. Andai, itu bisa. Nah, itu yang pertama. Itu jatuh talak. Secara fikih, tapi tetap harus saya berikan pengantar karena kita tinggal di Indonesia. Nggak boleh bagi seorang muslim mentalak kecuali di hadapan pengadilan sekarang. Ini harus saya sampaikan. Jangan main langsung talak istri di depan muka dia. Harus di depan pengadilan. Prosesnya
bikin perkara dulu. Susah-susah situ. Belum bayar biayanya. Makanya negara bagus juga sih mempersulit proses perceraian dan memudahkan proses pernikahan. Dan itu ada di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, yang menjadi undang-undang. Dan itu konstitusional, harus diamalkan kita sebagai warga negara. Bahkan ada ijtihad ulama kontemporer yang menyatakan nggak sah talak kalau nggak di pengadilan. Ada ijtihad ulama seperti itu. Kalau kita ngaji, kebetulan saya kuliah di hukum dan itu salah satu materi saya. Dosen yang juga ustadz saya bilang seperti itu. Ulama-ulama sekarang kalau kita baca di literasi fikih mereka menyatakan nggak boleh talak, bukan nggak boleh, bahkan nggak jatuh talaknya kalau nggak di pengadilan. Itu yang pertama Pak Sidik. Yang kedua fasakh. Cuma fasakh ini nanti ada di sini. Ada penyebabnya. Untuk laki-laki misalnya jab gitu. Kemaluannya nggak full, nggak bisa, nggak bisa stand up, atau kena penyakit yang sifatnya bisa membahayakan, menularkan yang tidak baik dari pasangan suami istri. Itu bisa tuh fasakh. Ya, di kitab ini belum ada HIV/AIDS, cuma yang disebutkan kayak berubah warna kulit, ya, penyakit yang merubah warna kulit dari merah kemudian jadi menghitam. Kemudian untuk perempuan penyakit rata namanya, mohon maaf ya, rahimnya rapat tiba-tiba nggak bisa dicolok-colok lagi. Itu bisa jadi sebab itu fasakh. Nah itu nanti tinggal diajukan aja udah fasakh dengan sendirinya itu, bahkan nggak perlu ditalak sekalipun. Nah HIV/AIDS termasuk nikah. Jadi nggak usah diucap talak, itu dengan sendirinya sudah bisa fasakh nikahnya. Ya. Bahkan kalau tahu dari awal haram nikah buat orang itu, Pak Sidik. Karena nikah kan hukumnya 5. Cek di YouTube terbaru saya, baru saya jelaskan itu. Saya upload 5 hukum masalah pernikahan. Yang terakhir mati, cuma udah jelas. Gak usah di atas nama mati udah cerai lah. Nah itu. Ustaz, kalau misal orangnya itu memang cinta gitu ya, dia berusaha untuk mempertahankan. Oh nggak apa-apa, itu lebih afdol. Kalau mempertahankan itu lebih afdol, lebih besar bahkan pahalanya. Jika dengan mempertahankan meskipun dia punya penyakit, tapi penyakitnya yang tidak aib ya, seperti HIV/AIDS gitu ya, penyakit yang disebutkan tadi itu ya, kemaluan kecil, ada penyakit di vagina, penyakit di laki-laki, sifilis, raja singa gitu kan, itu kan penyakit kelamin semua. Kalau memang dia bisa bersabar dan menerima itu lebih baik. Termasuk itu Ustaz yang murtad. Oh enggak, kalau murtad enggak, kecuali itu udah fasakh sendirinya. Ini sakit Pak. Ini yang sakit. Itu dia pindah agama udah hari itu. Iya fasakh, aduh nggak boleh lagi berhubungan. Mempertahankan untuk dia kembali lagi ke Islam nggak boleh. Mempertahankan gimana? Misal nih pasangannya muslim, tapi salah satunya murtad gitu, tapi dia tidak karena dia akan berusaha untuk mengembalikan dia ke. Nggak masalah. Upaya itu tetap harus dilakukan sepanjang masa Pak Sidik. Dan dia bersabar atas itu nggak masalah. Ya tugas si wanita itu ya bersabar. Kalau misalnya nanti pengadilan udah memutuskan jatuh talak, ya dia nggak kalau bisa nggak nikah lagi sampai bahkan lebih berhak suaminya. Makanya begini, kita jangan main hantem janda orang tuh gitu. Kecuali talak 3. Ragu-ragu saya. Suami menceraikan istri yang pertama, ku talak kamu talak 1. Udah tuh, kan jatuh masa iddah. Masa iddah itu adalah kesempatan buat suami untuk rujuk balik. Selama proses rujuk itu, jangan ada yang deketin itu perempuan. Karena suami masih punya hak untuk kembali lagi. Dan itu yang lebih diutamakan. Nah. Jangan heran. Ternyata balik lagi, jatuh talak lagi, jatuhnya talak yang kedua. Sama berlaku seperti yang pertama. Jangan yang lain deket, bukan haram, boleh. Tapi kalau bisa kembali itu lebih dianjurkan secara syariat. Baru masuk talak yang ketiga, talak yang 3 baru. Nggak boleh balik lagi. Kecuali dia nikah lagi sama yang lain. Dan nikahnya pun juga dengan syarat harus sudah berhubungan, dan berhubungannya juga harus masuk. Gitu.
harus berhubungan. Kalau kata Nabi, hatta taduki asilatahu wa yaduqa asilataki. Kan ada perempuan datang ke Nabi, ya Nabi, urang yang kawin deui gitu, jeung saha suami urang gitu. Kamu udah pernah nikah sama dia? Udah, dan udah cerai? Enggak. Nabi gak bisa dibohongin. Nabi tahu kamu nggak boleh menikah sampai kamu merasakan manisnya dia dan dia merasakan manisnya kamu. Kata-kata Nabi gitu, maksudnya kayak gitu. Para ulama kemudian memberikan hukum sampai harus masuk farjinya ke syafahnya perempuan. Bagaimana kalau sakit? Sakit. Ya itu yang tadi. Nah itu nggak boleh juga, itu resiko tuh. Cari lagi ntar sama laki lain. Dan kalau sakit dia nikah, kemudian sakit kan, terus dia pengen milih balik ke laki atau suami yang pertama, nggak bisa dia juga. Cari lagi laki lain. Yang bisa sampai dukhul atau memasukkan. Ya ini berhubungan intim yang real intim. Tapi dia pengen, tapi Ternyata Pak Tendri pas udah nikah sama yang lain, leh kok enak ya. Nggak mau balik lagi ya? Boleh lanjut. Tak berpanjang. Kan ada di TikToknya, di TikTok kan. Awalnya saya coba-coba. Lah kok enak. Ya Allah ya Rabbi. Itu ada dalil ya, Tat, ya? Nah itu. Mas Peru kita mainkan. Pak Ustadz, Tat, tadi mengenai tadi. asal udah masuk aja ya Pak Ustadz. Iya. Mendingan mau nih. Oh, nggak paham tadi sih. Jangan nunggu sampai klimaks Kita gitu. gitu. Udah masuk tuh, udah selesai. Kemudian cerai. Berpisah. Udah berpisah, kemudian harus selesai masa idahnya lagi. Tuh 5 syarat semuanya tuh nanti terpenuhi. Jadi gimana status sama kita yang tadi orang tuanya beda agama itu ya, yang misalnya atau bapak muslim, ibunya murtad, itu gimana itu? Hukum anaknya gimana statusnya ini? Anaknya tergantung, ya dia tetap muslim. Nah anaknya nggak dihukumkan anak haram, gitu. tetap anak yang sah karena meskipun dia tidak meyakini sahnya, tapi agama Islam menganggap bahwa itu adalah sah. Artinya bukan anaknya anak yang haram, enggak, karena memang secara biologis dan DNA-nya pun itu adalah ayah biologis. Meski beda agama orang tuanya. Iya, dan masalahnya itu udah enggak, kalau udah kayak gitu udah enggak ada urusan nasab lagi. Oh gitu. Ini hanya urusan akidah. Yang penting Anda sudah di luar Islam dan Anda tidak berhak mencampuri mantan istri Anda, ya, istri yang sudah menjadi mantan Anda. Istri juga haram kalau suami mau datang, suaminya udah murtad, dia wajib menolak. Tapi secara si anak ke dia tetap ayah, bahkan wajib berbuat baik. Kecuali si ayahnya ngajak ikut-ikutan murtad, nggak boleh. Nah kalau yang nikah agamanya dari awal itu Ya itu tadi udah disampaikan. Dari awalnya kan ini semuanya non muslim semua. enggak, Kalau ya, beda satu agama, muslim, satu non muslim. Ya nggak sah lah. Anaknya maksudnya nasib anaknya itu gimana? Nggak sah. Nggak sah, nikahnya aja nggak sah. Berarti otomatis anaknya ya dianggap anak. Sama aja Anak Cina haram ya, gitu Pak. ya. Itu kayak kalau yang memperbolehkan kayak mempersilahkan orang lain memberi karpet merah untuk berzina dengan cara yang dilegalkan, tuh nauzubillah. Termasuk kemarin kasus di Puncak ada wali-wali nikah yang mengizinkan nikah mut'ah gitu kan, nikah kontrak, kawin kontrak gitu kan. Nah itu. Ini peserta. Alhamdulillah. Kalau suami tidak menafkahi istri, Girang dia, baik ngaji bisa ngelawan girang dia. batin maupun lahir, itu tidak termasuk dia ditalak. Ini nggak bisa. Enggak. Dia di luar terus. Kalau daun gimana? Ada pertanyaan, kalau suami nggak bisa ngasih nafkah lahir ataupun nafkah batin, apakah jatuh talak? Talak itu terbagi 2. Ini mohon maaf, sebenarnya belum nyampe kita, tapi nggak apa-apa ya. Bapaknya Emang bab nikah tuh paling asik Pak, masalahnya. Ada ntar bab nikah, cuma belum. Talak itu ada 2. Ada talak yang kinayah, talak yang ungkapannya itu pakai kiasan, ada yang talak ungkapannya itu soreh atau saklek langsung. Kuceraikan kamu dengan talak 1, jatuh. Poin ya. To the point itu jatuh talak. Yang kedua talak yang kiasan. Talak yang kiasan ini kata-katanya secara tidak langsung. Gue udah nggak suka lagi sama lo. Mulai sekarang ambil koper-koper lu, pulang ke rumah orang tua lu. Nah, suami dalam keadaan emosi bisa ngucap kayak gitu kan. Gimana tuh hukumnya? Nah, dalam posisi yang seperti itu, buat si istri wajib untuk bertanya kepada suami. Bang, mohon maaf bang, ini abang maksudnya apa bang? Nah
Nah, ini maksudnya mau nalak apa emang nyuruh saya kembali ke orang tua? Terus saya boleh lagi balik sini? Enggak, lu pulang aja. Udah, gue lagi ngomong lihat lu daripada gue berantem lebih. Nah, makanya enggak, kalau kayak gitu enggak. Kecuali kalau niat, iya emang gue pengen ceraiin lu. Ah, itu jatuh berarti. Makanya kalau lagi berantem parah suami istri, kalau bisa kabur aja udah dari rumah. Yang penting jangan melipir ke tempat yang lain. Daripada kita berantem di rumah ujung-ujungnya jatuh, talak. Ingat lo ya. Salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Ada 3 hal yang bercandanya dianggap serius. Seriusnya apalagi? Seriusnya serius, bercandanya juga dianggap serius. 3 hal. Nikah, talak, rujuk. Maksudnya talak gimana? Main-main misalnya. Yang, aduh aku seneng banget yang, aku habis dapat duit banyak gitu. Gue ceraiin juga lu. Nah, jatuh Pak. Bener ya? Itu bercanda kan? Seneng banget gue pengen ceraiin lu. Jatuh itu talak 1. Ya. Makanya jangan bercanda. Jangan bercanda. Kalau misalkan dalam si suami itu edukasi istri lah, artinya hanya Kalau untuk talim nggak masalah, talim kayak gini nggak masalah. Kalau ini ada qasad langsung face to face dengan istri. Karena walaupun pakai perantara orang lain juga jatuh. Kirain nggak boleh ngeluarin kata cerai, jadi Boleh, tapi untuk taklim dalam rangka menjelaskan hukumnya itu nggak masalah. Ini ada qasad, maksud langsung pengen ngomong, walaupun bercanda itu jatuh. Tapi untuk taklim, mengajari pendidikan, edukasi itu nggak masalah. Yang kedua, rujuk bercanda juga bisa jadi beneran. Misalnya, udah cerai dia, udah cerai tuh, udah. Tapi kalau misalkan nggak ngomong cerai nih, ya udah. Ntar lo, belum, jangan dipotong dulu dong. Sabar. Yang kedua dalam kasus rujuk. Nih dia udah pisah ranjang kan? Udah kasusnya udah cerai tuh. Nah, ini dalam masa iddah kan masih bisa rujuk. Ya kan? Dalam masa iddah si istri, si suami masih bisa rujuk. Dia main-main. Yang aku kangen banget sama kamu. Aku pengen balik deh sama kamu, istrinya. Ya udah tuh Bang sini. Jadi rujuk Pak itu. Nikah lagi, kembali lagi udah comeback. Walaupun lewat WA. Kalau maksudnya disampaikan dan tersampaikan, balik Pak rujuk. Itu talak berapa Ustaz? 1-2. Nggak bicara 1-2 pastinya. Kalau 3 udah nggak bisa. Ya. Harus nikah dulu. Nah, nikah kalau 3 nanti kasusnya kembali kayak tadi nikah lagi. Harus masuk lagi. Sidik itu. Sidik. Yang ketiga nikah. Main-main juga serius. Misalnya si A punya anak perempuan. Ya. Si A ini punya anak perempuan. Si A sebagai bapak punya teman laki-laki. Bro, salaman dulu. Gue nikahin anak gue sama lo. Kayak mahar 6 gram ya. Gue terima Pak maharnya. Saksi ada 4 orang kiri kanan. Sah jadi nikah Pak. Itu anak langsung nikah Pak. Nikah. Hah? Kalau di sinetron kan nggak sah syarat-syarat dan rukunnya. Namanya kan beda. Ya kan? Binnya. Nah itu kan nanti kan disebutin binnya. Ini mah kan itu main peran, itu nggak masalah. Tapi ini mau udah jelas. Saya walaupun bercanda gitu kan nikahin anaknya, hati-hati itu makanya untuk urusan nikah-nikahan. Kalau memainkan peran nggak masalah, apalagi perannya peran palsu ya otomatis nggak salah ya. Bukan palsu. Kalau misalkan Gimana Don? Gimana? bukan perumpamaan, cuman dua bukan maksudnya suami istri nih dia berantem lah, terus salah satunya itu udah ini aja ke pengadilan, sok ketemu pengadilan, tapi nggak ada kata cerai di sini. Nggak masalah, belum jatuh. Selagi belum keluar kata-kata ku ceraikan kamu atau yang seperti itu nggak masalah. Ya udah pisah, kalau misalkan pisah gitu. Sama ya. Iya. Beda kata cerai sama pisah itu. Harus dipastikan pisahnya pisah apa? Pisah rumah apa bukan? Makanya perlu dipertegas. Kalau kata-kata pisah yang dimaksud adalah pisah. Cari cara mensiasati jadi kayak. Istri saya kan nanti kalau mau istri kedua nanti biar bunda aja pilih. Kalau istri saya Ya udah amalin bismika. Berani nggak lo? Udah itu istri. Dicari istri-istri yang mempersilahkan suaminya kawin lagi. Bentar, saya mau pastikan lagi, tadi kan kata Ustadz kalau cerai itu harus di pengadilan. Nah, Untuk di Indonesia ya kita ya. Nah ini kita Indonesia kan. Nah tadi saya bilang kalau cerai di pengadilan batu syak. Nah
tadi Ustaz bilang cerai tadi juga cerai. Nah, ini saya bingung jadi nih, mana yang pas Ustaz? Kalau yang tadi saya bicarakan itu ketika kita nggak bicara Indonesia, kita bicara hukum fikih. Itu fikih. Tapi sekarang jadinya bagaimana Ustaz? Ini kasusnya begini Ustaz. Ini kita tinggal di Indonesia, laki main cerai-ceraiin baik. Dia udah terlanjur ngucap, ceraiin lo. Itu gimana tuh? Nah, itu tuh waktu kalau kita pengen ngikutin pendapat negara dan ulama ulama terutama MUI, ya maka itu nggak jatuh talak. Artinya dia masih tetap ada di rumah. Tapi kalau kita udah ngaji fikih dan saya termasuk yang condong ke sini, maka dia udah jatuh talak secara agama meski belum sah secara negara. Jadi udah nggak boleh dicampurin lagi. Jadi fikih sama negara nih ya. Karena disitulah hukum fikih dan hukum positif. Itulah saya kuliah di jurusan itu, perbandingan madzhab fikih. Kita belajar HTN hukum tata negara, kita belajar tentang KUHP, kita belajar tentang KUHAP, kita belajar tentang HAN hukum administrasi negara, kita belajar tentang KHI kompilasi hukum Islam, kita belajar tentang tata cara pengadilan semu dan sebagainya. Tujuannya untuk itu mengedukasi orang-orang, termasuk para penyuluh di Kemenang. Ini mereka punya kewajiban untuk memberikan sosialisasi ini. Intinya adalah jangan sampai Anda menjatuhkan talak kecuali di depan pengadilan. Biar nanti pengadilan jatuh talak satu, tak jatuh. Dan dibuktikan dengan surat perceraian, akta apa suratnya? Akta perceraian ya. Itu baru tahap 1 ya, tapi kalau misalkan mau balik lagi udah tinggal dicabut statusnya atau suratnya baru lagi atau gimana? Ya udah nanti tinggal akad lagi yang baru di KUA. Dicabut lagi. Kalau balik nama. yang ini Pak, yang saya waktu di rumah Pak Indra itu, banyak janda bodong. Itu tadi yang saya pernah cerita. Jadi di pedesaan banyak diceraikan. Andai hukum negara dan hukum fikih diberlakukan, nggak akan ada istilah janda bodong, insya Allah. Semua janda punya lisensinya masing-masing. Iya. Ini dalam status negaranya masih belum cerai, tapi dia mengaku udah diceraiin. Itu tetap nggak bisa. Surat ke Pak RT. Nggak bisa. Udah itu dia nikah lagi sama orang tanpa juga yang resmi gitu. Khawatirnya nanti di situ. Kalau ada tasyabuh atau syubhat gitu, bisa jadi nikahnya nggak sah dan zina nanti jatuhnya. Ya. Dan kesian. Lagi saat ini kan perceraian itu ada dua ya, dari KUA ya, dari hakim atau apa yang menjatuhkan. Nah, sedangkan fikih ini harus benar-benar kalau udah bilang talak itu udah jatuh, kita jadi harus megang yang mana nih? Dua-duanya makanya tadi. Kan karena kalau dua-duanya berlawanan, karena kalau di sini kan udah langsung jatuh talak. Kalau sana kan kalau belum diucapkan di depan hakim itu tidak jatuh talak. Iya. Maksudnya mana yang lebih ini gitu? Yang lebih kuat fikih. Makanya jaga-jaga. Takut Allah kagak ridho dengan hukum negara. Namanya hukum negara kan memang hukum negara diambil dari kompilasi hukum Islam. Tujuannya juga untuk mencari kemaslahatan kok. Supaya jangan ada perempuan yang haknya diterlantarkan gara-gara nikah siri. Jadi berarti kalau dia bilang misal talak udah jatuh dong. Jatuh secara fikih. Cara hukum agamanya itu. Iya buat apa? Buat apa Nabi menyampaikan 3 hal tadi yang dianggap bercanda serius? Aman ya, makanya saya safety dua-duanya. Kita ngaji fikih semuanya di situ. Tapi hukum negara tetap kita indahkan juga karena kita hidup di NKRI. Kita bukan negara agama. Tapi kita membangun negara dengan cara beragama, dengan cara yang religi dan agamis. Makanya nanti kalau ada yang poligami, meskipun tidak terdaftar di KUA, rujukannya pembagian harta gono gini berdasarkan syariat Islam ya. Nah itu nanti kan ribetnya juga begitu. Negara kan yang tercatat nih berhak dapat warisan nih. Padahal kalau di syariat itu sama haknya. Meskipun tidak tercatat maupun yang tercatat, haknya itu sama. Saya yakin pasti bapak-bapak udah pernah ngedengar mereka yang sengsara ditinggalkan gara-gara nikah siri. Pasti pernah ngedengar dari antara kita cerita temen kah, saudara kah, gara-gara awalnya nikah siri terus ternyata ada banyak masalah. Pas cerainya kesian. Perempuan nggak punya kekuatan oleh negara. Dan saya udah menghadapi itu Pak. Anak kita orang mahasiswa di peradilan agama menghadapi hukum yang seperti itu, ya hakim nanyain dong mana akta nikahnya, mana SIM nikahnya, kan ada surat izin menikahnya karena SIM kah sekarang, mana buku nikahnya, nggak punya, ya gimana saya mau menjatuhkan putusan kalau kayak gini?
Nah itu dia yang jadi yang kita khawatirkan seperti itu. Cuma kenapa negara sampai tidak mengharamkan nikah siri? Karena memang karena memang dalam Islam nggak ada istilah nikah siri, itu mah istilah penyebutan kita. Dalam Islam nikah siri juga tetap sah selagi 5 syarat rukunnya terpenuhi. Ada 2 pasang pengantennya, ada maharnya, ada ijab kabul, udah beres. Saksi itu udah beres secara agama gitu ya. Itu dia kalau punya anak, punya akte nggak Ustaz? Apanya? Enggak. Kalau nikah Enggak, kecuali nanti diurus. Kecuali itu belum lagi status anaknya, Pak. Karena saya udah ngurusin orang yang kayak gitu. Anaknya nanti susah mendapatkan kianya, susah mendapatkan akta kelahirannya. Mau nggak mau, kalaupun punya anak, jatuhnya seperti anak zina di mata negara. Binnya ke ibu. Tuh. Nah itu secara administrasinya. Ngurus BPJS, ngurus apa akta surat untuk pendidikan dan lain sebagainya. Susah pasti makanya. Itu dianjurkan makanya tidak nikah secara siri itu seperti itu. Tuh, jangan deh ente nikah siri deh, susah kita ya. Saya lepas tanggung jawab Pak dari masalah itu. Oke, kita lanjut ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu di bab nikah ya masalah itu. Tapi nggak apa-apa untuk sharing dan diskusi. Baik, wa yahrumu 'alal muhdisi. Ya, kita masuk lagi ke teks kitab yang kita hatamkan ini. Wa yahrumu 'alal muhditsi, dan haram kepada orang yang hadas. Sebelumnya udah dijelaskan. Summastatradal musannifu, kemudian musannif mendatangkan, pengarang kitab mendatangkan penjelasan pula min ahkamil hadasil akbar, dari pembahasan hukum hadas besar ila ahkamil hadasil asghar, kepada hukum-hukum hadas kecil. Faqala, dan berkata Syekh Fathul Qorib yang ini. Apa kata Syekh Fathul Qorib? Wa yahrumu 'alal muhditsi, dan haram kepada orang yang berhadas, maksudnya adalah hadasan asghar, hadas yang kecil, salah satu asya'a, 3 hal yang diharamkan. Jadi kalau hadas kecil lebih ringan, turun dari 8, 5, 3. 8 haid nifas, 5 junub, 3 yang hadas kecil. Apa sajakah yang 3 tersebut? Yang pertama as-salatu, salat, nggak boleh. Nggak boleh orang yang hadas kecil salat. Fardhon au naflan, sunnah ataupun salat wajib. Ya. Kemudian wa tawafu, yang kedua yang nggak boleh juga tawaf. Sama juga ya, kemarin udah dijelaskan, ini sama semua nih. Nggak dijelaskan lagi lebih mendalam karena udah. Baik tawaf sunnah maupun fardu. Kemudian yang ketiga massul mushafi wa hamlihi, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nggak boleh itu. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah, sampai sini dulu. Wa kadza kharitatun, dan seperti itu pula kharitah wa sunduk fihima. Sampulnya, sletingnya nggak boleh disentuh-sentuh tuh. Ya, wa sunduk, kotaknya sama, nggak boleh disentuh. Fihima, pada keduanya. Cuma wa yahillu hamluhu, boleh membawa Quran, mushaf, fi amti'atin, di dalam benda-benda yang banyak. Dengan syarat kita tidak meniatkan itu membawa mushaf. Kita pengen pindahan rumah misalnya, atau kita pengen pindah kamar dari kamar kita ke kamar yang lain. Kita nggak ada wudu, lagi hadas kecil. Pengen mindahin semua barang yang ada di dalam lemari rak ini. Di dalamnya salah satunya ada mushaf. Tapi kita tidak meniatkan secara khusus untuk membawa mushaf, tapi memindahkan barang-barang, itu nggak masalah, nggak berdosa kalau kayak gitu. Ya. Untuk beres-beres. Ya. Boleh membawanya kalau misalnya dia ada dalam benda-benda yang lainnya. Wa fi tafsirin aktsara minal Qur'ani, dan boleh juga membawa atau menyentuh kitab tafsir yang tafsirnya lebih banyak minal Qur'ani daripada Qur'annya. Boleh. Ada kitab kuning, kitab tafsir, tapi pas dihitung kata-katanya, ternyata kata-kata tafsirnya lebih banyak daripada kata-kata Qur'annya. Itu nggak masalah untuk dibawa. Ya. Nah, nanti ada kitab tafsir Pak, namanya Tafsir Jalalain. Ini di dalam dijelaskan. Itu yang sering dikaji di pesantren. Dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Itu kitab Tafsir Jalalain ternyata jumlahnya sebanding dengan Al-Quran, cuma lebih dia 2 huruf. 2 huruf lebih banyak daripada hurufnya Al-Quran. Itu kitab tafsir. Bukan tafsir Sawi ya. Ada kitabnya saya di rumah. Saya punya kitabnya di rumah. Kalau kitab Tafsir Jalalainnya doang kita bawa, itu lebih baik jangan, karena udah
mirip. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih mendalam. Itu satu. Kemudian wa fi darahima wa dananira wa khawatima nukisha ala kullin minha Qur'anun. Dan boleh juga membawa dirham, uang, wadananir, dinar, wa khawatim, cincin, nukisha yang diukirkan ala kulli minha, di atas tiap semuanya Qur'anun, Al-Qur'an. Itu boleh. Koin, maksudnya itu koin. Dulu koin dinar mungkin bentuknya gede, jadi bisa nulis Qul huwallahu ahad di situ. Kita cuma pengen maksud membawa uangnya, cuma emang kebetulan ada tulisan Al-Qur'an di situ, surat Al-Ikhlas. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi masuk ke toilet juga boleh. Oh. Nah nanti cerita berbeda kalau toilet. Ini baru membawanya. Nah, ini teks kitabnya cuma segini dong, tapi pembahasannya ini mendalam banget Pak nih ya. Kita akan perdalam penjelasannya. Bi khilafi hamli hamilihi fala yahrumu mutlaqan indal alamatir ramli. Ketika beliau menjelaskan haram menyentuhnya, haram menyentuhnya dan membawanya. Berarti membacanya boleh nggak? Boleh. Orang yang berhadas kecil membaca Quranmu masih boleh. Beda dengan junub dan haid. Dia udah nggak boleh, baca nggak boleh, nyentuh nggak boleh, bawa nggak boleh. Junub nggak boleh juga. Tapi yang hadas kecil bacanya mah masih boleh. Nyentuh mushaf dan membawanya yang aja yang nggak boleh. Itu. Kemudian ketika di sini dijelaskan membawa bi khilafi hamli hamilihi, dengan sebalik membawa orang yang membawa Quran, fala yahrumu mutlaqan indal alamati Romli. Menurut Imam Romli ini mutlak tidak haram. Saya megang mushaf, saya punya wudu. Datang Pak Faisal, gotong saya, itu nggak masalah. Karena yang Pak Faisal maksud bukan gotong mushafnya, tapi gotong sayanya. Tapi kalau dimaksud Pak Faisal emang niat bawa mushafnya, itu udah haram. Nggak boleh. Nah, wa qala al-alamatu Ibnu Hajar fihi tafsilul amti'ah wa qala Tablawi wa in nusibal hamlu ilaihi bi an kana al-hamilu lil mushaf saghiran haruma wa ila fala. Cuma menurut pendapat Imam Romli mah nggak apa-apa. Mau dia niat bawa mushafnya atau gimana, itu menurut beliau nggak masalah. Yang penting nggak boleh membawa menyentuh aja. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar lebih hati-hati. Lihat dulu kalau dia maksudnya emang pengen membawa Qur'annya, mushafnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia maksudnya gotong orangnya, cuma kebetulan aja orangnya lagi megang mushaf atau ada mushaf di kantongnya, itu nggak masalah. Nah, itu perbedaan pendapat para ulama. Nah, kemudian, nah ini kita sekarang bicara masalah mushaf, Quran kita, mushaf kita di rumah masing-masing. Nah, ini penjelasan dalam. Wa yahrumu wad'u syai'in 'alal mushafi ka khubzin wa milhin li'anna fihi izra'un. Dan haram meletakkan sesuatu di atas mushaf. Contohnya apa? Ka khubzin, naro roti. Wa milhin, naro garam. Li'anna fihi izra', karena ada unsur penistaan, penghinaan di dalamnya. Ya. Wa wamtihanan, dan juga ada unsur penghinaan lahu baginya mushaf. Walau wudi'al mushafu fir rafil asfali minal khizanati wan na'li wa nahwihi fir rafil a'la lam yahrum. Walau wada'al mushafa, jika seseorang meletakkan mushaf fir rafil asfali, di rak yang bagian paling bawah, minal khizanati, dari lemari, wan na'li, dan sendal, wa nahwihi, dan lain sebagainya, fir rafil a'la, sendal ada di rak yang paling tinggi, lam yahrum, itu tidak haram, nggak masalah. Misalnya kayak gini nih Pak nih, ini kayak gini nih, persis Pak Musa kayak gini nih, nggak usah sendal lah, TV aja, mushaf ditaruh di laci yang paling bawah misalnya, sementara TV di atas, itu nggak masalah, nggak apa-apa, karena emang ini udah tempatnya untuk menaruh, ya, udah tempatnya untuk menaruh, dan yakin nggak ada unsur penghinaan di bagian ini. Intinya adalah meletakkan mushaf di tempat manapun yang dianggap hina, itu nggak boleh, dan itu haram. Atau meletakkan sesuatu apapun di atas mushaf yang itu ada unsur penghinaan, itu nggak boleh. Tapi jika meletakkan sesuatu, sekalipun posisinya di bawah kayak dijelaskan di sini, itu nggak masalah. Meskipun di atasnya ada benda yang lain, namanya rak kitab, makan Pak bertingkat-tingkat ya. Bapak pasti punya rak buku. Taruh mushaf paling bawah, alasannya apa? Biar enak ngambilnya.
rak kitab di atas agak sulit ngambilnya, kadang harus pakai jengkok dulu buat nginjekin. Nah, itu nggak masalah karena itu tempatnya. Atas nama itu tempatnya, itu nggak masalah. Lam yahrum itu nggak masalah. Nah, kemudian ada lagi penjelasan tafsir Jalalain tuh udah yang saya jelaskan. Wal wara yang amannya. Nah, untuk masalah tafsir Quran, kita boleh membawa tafsir Quran yakinan kalau kita yakin bahwa tafsirnya lebih banyak daripada ayat Qurannya. Ya. Harus yakin meskipun kita nggak ngitung satu-satu. Pas kita lihat ini mah banyakkan tafsirnya daripada Qurannya. Udah yakin ini mah tafsir, itu boleh. Karena di dalam hadis, di dalam ayat yang tidak diperbolehkan itu Quran bukan hadis. Jadi membawa kitab hadis nggak masalah. Kemudian untuk kitab tafsir Jalalain lebihnya cuma 2 huruf, jadi lebih baik nggak usah dibawa. Karena takutnya ada penerbit yang salah cetak kitab ternyata kurang. Udah jadi sebanding sama Al-Quran. Sebanding atau ragu nggak boleh Pak. Ada kitab tafsir, kita ragu ini banyakan ayatnya atau banyakan tafsirnya, itu haram. Ragu. Harus yakin dulu ini lebih banyak tafsirnya atau ternyata memang lebih jelas lebih banyak Qurannya, nggak boleh. Termasuk kitab terjemahan. Nah, kita sering lihat terjemahan kan, bapak-bapak pasti punya di rumah. Siapa yang mau ngitung kata-kata? Nah itu dia. Kalau memang ternyata pas kita lihat ternyata lebih banyak terjemahannya, berarti itu terjemahan. Cuma biasanya di judul udah dibuat mushaf dan terjemah. Nah, tapi harus ada yang meyakinkan dulu bahwa ini bener nggak lebih banyak terjemahannya daripada ayatnya. Kalau lebih gimana caranya? Ya gitu, tanya sama penerbitnya. Sampai kita yakin, saya juga nggak tahu. Penerbitnya nggak nulis itu. Ya itu dia, berarti kalau ragu jangan. Kecuali kalau ternyata ada tafsir-tafsirnya segala, ya kan ada keterangan tambahan. Oh ini mah lebih banyak bahasa Indonesianya ternyata daripada bahasa Arabnya, daripada tulisan Arabnya, Qurannya. Ya berarti nggak masalah. Ya, yang penting kita yakin. Jadi nggak masalah. Wa inna man lam yahrumil musawil mashkuk fi kasrati wa qillati fi babil hariri li annahu awsa'u baban bidalil annahu yahilu lin nisa'i bal wal rijali ba'dul awqati wal ibratu fil qasrati wal qillati bil khattil usmani bil mushaf. Nah, intinya apa? Yang menjadi patokan dikit atau banyaknya, itu aja. Harus lebih dikit tulisan Qur'annya daripada yang selain Qur'annya, itu baru boleh dipegang. Kemudian wafi darohimi wa dananir. Tadi kan dijelaskan koin ya. Karena di sini nggak ada rupiah, di sini dijelaskannya dirham dan dinar. Aikal ahadiyah, seperti ahadiyah, ada koin mungkin dulu namanya koin ahadiyah, mata uang dulu. Wahyal maktub, ahadiyah itu adalah al maktubu alaiha qul huwallahu ahad, yang ditulis di atasnya kata-kata qul huwallahu ahad. Nah, itu boleh tuh. Wa qauluhu wa khawatim, ada perkataan tadi cincin. Cincin ditulis. Para ulama pinter, gimana kalau kita lebarkan pembahasan jangan cuma cincin. Misalnya apa? Wa kada thiyab, baju. Seperti itu juga boleh. Wa nahwiha, dan selainnya baju. Baju yang ada tulisan Qur'annya, bukan Arabnya. Qur'annya, tulisan Arab nggak masalah kalau bukan Qur'an. Kita pakai baju ada tulisan Qur'annya. Ini belum menjawab pertanyaan kamar mandi dulu ya. Ntar akan dijawab. Tungguin tetap. Tawal asri. Baju boleh enggak kita memakai baju yang ada tulisan Qur'annya ketika kita tidak punya wudu? Jawabannya di sini boleh. Wa yahillu lubsu siyabil lati nukisha 'alaiha minal Qur'an, dan boleh memakai baju yang diukirkan, dituliskan, disablon, dicetak di atasnya baju sesuatu daripada Quran. Itu boleh. Wan naumi fiha, bahkan juga boleh tidur dengan baju itu walau lil junubi, sekalipun buat orang yang junub. Karena niatnya pakai baju dia. Yang ditinjau adalah bajunya itu. Yang ditinjau adalah bajunya itu, nggak masalah. Nah, itu satu. Kemudian wa yukrahu kitabatul Quran ala suqufi wal judurani walau kana lil masjidi. Makruh hukumnya menuliskan teks Quran ala suqufi di langit-langit atap, makruh. Wal judurani di tembok, bikin kaligrafi di tembok, ini makruh. Walau kana lil masjidi, sekalipun ada ia untuk masjid. Lo, nah gimana ini ya? Tulis di atas dah. Nah, Kubah lagi. cuma begini Pak,
pendapat fikih itu luas. Menurut pengarang kitab ini makruh. Tapi kan ada pengarang kitab ulama-ulama lain yang membolehkan untuk syiar. Ya. Kalau masjid dibikin jelek atau nggak dihias, kita kalah nanti sama yang lain. Orang-orang yang non muslim tidak terpikat untuk menikmati indahnya Masjid Al-Jabar. Datang ke sono malah ngeriung. Ya kan? Malah makan. Masjid sendiri nggak pernah disabah-sabah. Kan gitu kasusnya. Jadi masih ada ulama yang membolehkan li syiar, untuk syiar agama Islam. Ya. Tapi untuk kita di rumah ya kalau bisa terserah sih. Kalau ngikutin pendapat syiar ya nggak masalah. Tapi kalau ngikutin pendapat di sini ya makruh. Dosa enggak. Tidak dilakukan lebih baik. Ya. Menulis ya. Kalau nempel kaligrafi nggak nempel apa kaligrafi di rumah. Ya ada nggak di sini? Bingkai, pakai bingkai. Bingkai, frame gitu nggak masalah. Wa kadzalika kitabatu ala ta'ami, dan makruh juga menuliskan Quran di atas makanan, wa nahwihi, dan selain makanan itu makruh. Ya. Roti buaya misalnya untuk pernikahan, qul huwallahu ahad di situ atau surat Ar-Rum makruh tuh. Wa yajuzu hadmul jidari alladzi kutiba alaihi syai'un minal Qur'an. Boleh untuk menghancurkan dinding yang tertulis di dinding tersebut Quran. Nanti jangan didebat, Pak. Oh, ente nggak boleh hancurkan dinding ini. Kenapa? Ada ayat Allahnya. Oh, enggak. Di sini tetap boleh. Menghancurkan dinding boleh. Karena yang dimaksud bukan untuk menghinakan Qur'annya, tapi temboknya emang pengen dirusak karena ada kebutuhan tertentu misalnya. Jadi nggak masalah. Dan boleh juga wa akli ta'ami kadzalik. Makan makanannya juga begitu. Roti buaya. Udah ada tulisan kul huwallahnya. Nggak ada yang berani makan, takut kualat semuanya. Gimana tuh? Oh, enggak Pak, boleh. Boleh. Tapi kan ntar nempel Pak Ustadz. Kalau udah masuk ke lambung, di situ ada najis-najisnya. Nah, ini di sini dijelasin. Wala yadurru mulaqatihi lima fil mi'dati, dan tidak menjadi mudarat kemudian nempelnya tuh makanan yang ada tulisan Quran fil mi'dati di lambung kita. Li'anna mulaqatahu lahu ba'da inhinaihi, karena dicernanya makanan itu pastinya setelah makanannya remuk, hancur. Jadi nggak masalah. Kau udah dikunyah-kunyah dulu dong. Pasti di dalam udah nggak lagi berbentuk lafaz Allahnya. Karena udah nggak berbentuk lagi di dalamnya. Ya. Tapi kalau masih berbentuk bagaimana? Bi khilafi ibtila'i qirtasin alaihi, dengan sebalik menelan kertas alaihi syai'un minal Qur'an min Qur'anin, di atas kertas itu ada sesuatu dari Quran. Itu haram baru. Ya, orang tulis ayat-ayat di dalam kertas, dimakan kertasnya. Misalnya, itu nggak boleh. Karena apa? Boleh jadi itu kertas nggak seketika hancur, ya kan? Tuh. Saya baca lagi, au ismun min asma'illah, atau membaca nama daripada nama-nama Allah Ta'ala, fa innahu yahrumu limulaqatihi lima fil mi'dati, atau ada ayat-ayat Allah Ta'ala, nama-nama Allah, bukan ayat tapi nama Allah, Asmaul Husna, Rahman, Rahim, Malik, semuanya dimakan. Fa innahu yahrum, itu haram limulaqatihi lima fil mi'dati bisoratihi, karena dalam penjelasan tadi itu nama Allah melekat dengan najis yang ada di dalam perut seseorang. Ya, itu nggak boleh di situ. Fa in adzabahu bima'in tsumma syuriba summa syarabahu lam yahrum. Kalau misalnya dia remuk-remuk itu kertas, dicelupkan misalnya bima'in di air, summa syaribahu, kemudian airnya bukan diremukkan, dicelupan, summa syaribahu, kemudian dia minum tuh air, lam yahrum, itu nggak masalah. Ini seperti untuk doa ya. Air doa. Kita tulis qul huwallah, kita tulis surat An-Nas misalnya. Kita masukkan ke dalam gelas, dibacakan, kemudian diambil lagi dan diminum, nggak masalah itu. Airnya cuma gelas jangan. Wala yukrahu kitabatu syai'un minal Qur'ani fi ina'in liyumha bima'in summa yusqi lisyifai, dan tidak makruh menulis sesuatu dari Quran fi ina'in, dalam bejana, liyumha bima'in, supaya bisa dihapus dengan air, summa yusqa, kemudian dituang, lisyifai, untuk tujuan penawar, itu nggak masalah. Nulis sesuatu di piring misalnya, Al-Quran, kemudian disiram sama air, pakai spidol, hilang otomatis, itu nggak masalah. Nah, misalnya,
tinggal makan tuh spidol. Ini contoh di kitab fikih mah nggak ditulis spidol dan lain-lain. Khilafan lima waqa'a li Ibnu Abdissalam, tapi Ibnu Abdissalam nggak sepakat, tetap ya kayak gitu contohnya menurut beliau tetap haram hukumnya. Ya, karena apa? Takutnya dianggap meremehkan Al-Quran, ditaruh ke bejana gitu, walaupun nanti diaduk-aduk itu nggak boleh menurut beliau. Ya ada perbedaan pendapat, tinggal Bapak mau ngambil yang mana. Ada ulama yang mengatakan itu, kita udah ada yang nanggung jawabnya. Wa yukrahu kitabatut tamimati wa ta'liqiha illa in ju'ila 'alaiha syam'an aw nahwihi. Dan makruh menulis semacam jimat. Nah, makruh menulis jimat wa ta'liqiha dan menggantungnya jimat kecuali jika dijadikan di atas jimat syam'an, lilin, au nahwihi atau selainnya lilin. Al-Quran ditulis dijadikan jimat, terus jimatnya itu ditaruh lilin meleleh, jadi dia sudah tidak berbentuk lagi Qurannya, tertutup sama lilin-lilin tersebut, itu nggak masalah. Zaman dulu belum ada mesin press misalnya ya. Jadi kalau ditutup sama mesin press atau apa dengan penutup yang lain itu apa? Kalau misalnya ditaruh di anak kecil, ditaruh di jimat kayak gini, takutnya nanti kebawa ke tempat yang nggak baik. Ini ntar menjawab pertanyaan pasti di kamar mandi dan lain sebagainya. Termasuk Quran yang ada di baju tadi. Dompet tuh, keluarin. Nah itu dia di dompet. Cuma kalau di dompet memang nanti kan dilihat dulu Pak Ustadz. Saya mah niatnya naruhnya di dompet. Iya betul. Tapi kan dompetnya ada di pantat, ada di bagian. Tapi nggak, masalahnya bisa didebat. Tapi kan Pak Ustadz, saya naruhnya saya nggak bermaksud niat naruh di pantat Pak Ustadz. Saya niat naruh di saku. Cuma emang kebetulan sakunya ada di belakang. Kan perdebatan. Keluar dari perdebatan, hukumnya sunnah. Jadi lebih baik nggak usah. Taruh-taruh jimat-jimat begituan. Banyak ini. Karena banyak Pak. Preman-preman yang ditangkap polisi di kafe, di bar, pas digeledah isinya ada jimat-jimatnya ya kan? Yang di polisi net 86 itu. Nah, itu takutnya nanti jatuh, apalagi kalau udah kayak gitu sih saya yakin udah haram hukumnya. Karena udah menyalahgunakan fungsi Quran. Dah, kemudian ini panjang nih sedikit nih. Ini udah sebenarnya kitab udah hampir selesai, tapi ini beliau pengen ngedalemin supaya orang tahu adabnya dengan mushaf ya, dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian wa yukrahu ihraku khashabin wa khashabin nukisha alaihi minal Qur'an illa in qasada siyanatahu. Dan makruh membakar bambu ya, karena dulu banyak orang yang nulis di bambu ya. Mushaf Quran itu di bambu, yang bambu tersebut nukisha alaihi diukirkan di atasnya bambu syai'un minal Qur'an, sesuatu bagi Quran daripada Al-Qur'an, illa kecuali in qasada siyanatahu, jika dia maksud untuk menjaganya, nggak apa-apa. Ada bambu ya, ada bambu dia pengen bakar aja tuh bambu, nggak ada tujuan maksud apapun, makruh hukumnya. Tapi kalau ada maksud dan tujuan untuk menjaga, itu boleh, nggak makruh lagi. Takut Pak Ustadz bambunya dibawa sama anak kecil, dibawa ke tempat yang nggak baik, ada ayat-ayat Allahnya Pak Ustadz, mendingan saya bakar, nggak masalah kalau kayak gitu ya. Kalau niatnya adalah untuk menjaga Al-Quran, fala yukrahu, itu nggak masalah. Wa alaihi yahmilu tahriku Utsmanil mushaf, dan pendapat tersebut ditanggung ketika Sayyidina Utsman membakar mushaf. Bapak harus tahu sejarah Quran. Ada dua rasam. Rasam yang kita pakai, tulisan yang kita pakai ini adalah mushaf di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Klik di Google apa itu rasam Utsmani, klik aja RASAM, nanti rasam Utsmani. Itu yang kita pakai sampai sekarang. Ketika sudah diberlakukan rasam Utsmani sebagai landasan Quran untuk seluruh umat Islam, sebelumnya ada versi mushaf-mushaf yang berbeda-beda. Itu dibakar oleh beliau semuanya. Tujuannya apa Sayyidina Utsman membakar? Siyanah, untuk menjaga supaya orang nggak salah baca Quran lagi. Karena dulu-dulunya banyak perbedaan penulisan, banyak perbedaan kata-kata, nggak ada titiknya, baknya begini aja, tak. Baca bak begitu, baca nak begitu, baca tak begitu, kan bingung. Bismillah takutnya jadi tismillah, nismillah. Nah, akhirnya diseragamkan sampai dengan yang sekarang khatnya. Nah itulah beliau membakar itu untuk menjaga, nggak masalah.
Dan itu dicontohkan oleh sahabat dan gak bid'ah ini. Wa yahrumul masyu ala firashin aw khashabin nukisha alaihi syai'un minal Qur'an. Nah, itu tadi makruh. Sekarang haram lagi. Haram berjalan di atas ranjang, ini bisa dijadiin karpet, bisa kasur. Ya. Au khashbin atau bambu nukisha alaihi syai'un minal Qur'an. Yang diukir, ditulis di atasnya sesuatu daripada Quran. Haram, Pak. Ya. Yang lebih haram lagi yang bikin dan tujuannya ditaruh di tempat. Bikin spraynya pakai ayat kursi biar jauh dari setan. Nah, udah mah ditidurin, belum lagi dipakai buat ibadah suami istri, jelas-jelas tuh haramnya tuh. Nah, itu udah jadi ihanah nanti jatuhnya, kan penghinaan, nauzubillah. Nggak boleh, Pak. Kalau kita nemuin di lantai ternyata entah di mana ada Al-Qur'annya, nggak boleh. Dilangkahin, itu haram. Atau bambu atau apapun itu, kaligrafi termasuk. Kaligrafi lagi ditaruh di bawah dulu, kita langkahin. Atau lafaz Allah kaligrafinya kita langkahin, itu nggak boleh. Meskipun tidak ada maksud menghina, itu bisa jadi simbol penghinaan takutnya nanti. Nggak boleh teh. Karena itu udah jelas ada lafzul jalalanya. Kecuali tujuannya, kecuali karena darurat, lain cerita ya. Ini di dalam kitab ini seperti itu. Kemudian Al-Quran wa fi min tamzik besar. Al-Quran wala yajuzu tamzikul warakil maktubi alaihi syai'un min Qur'anin wa nahwihi lima fihi min tamzikil hurufi wa tafrikil kalimati. Enggak boleh merobek-robek mushaf Quran. Ya, enggak boleh, Pak. Mushaf Quran udah bagus-bagus kita robek-robek. Itu dosa, Pak. Ya. Alasan dosanya ya itu jelas karena di dalamnya ini bisa mengandung izra bil maktub, penghinaan dengan yang dituliskannya. Ya, Al-Qur'an itu maksudnya. Ya, Al-Qur'an mushaf nggak apa-apa dirobek-robek sama dia. Ya dosa lah. Itu pasti udah penghinaan maksudnya. Jadi jangan sampai kita Quran kita dirobek-robek. Kecuali kita nggak robek-robek tapi yang ngerobekinnya misalnya binatang apa namanya? Rayap. Nah, itu cerita hukum berbeda ya. Kemudian wa yukrahu qiraatul Qur'an bifamin mutanajjisin. Makruh membaca Quran, nggak haram ya. Makruh membaca Quran dengan mulut yang terkena najis. Ya. Makruh, Pak. Wa kadzalika qiraatul ilmi, demikian juga ngaji kitab ilmu, membaca ilmu kayak gini nih. Bagi saya yang ngajar ngaji, kalau bisa mulut saya jangan sampai ada najis, terkena najis, kotoran atau apapun. Itu makruh. Kalaupun ada nggak berarti dosa, ya. Begitu juga bapak-bapak mau baca Quran, mau baca kitab tafsir, kitab hadis, terjemahan, ngaji Quran, pastikan suci. Suci artinya juga jangan terkena najis. Nah, wa amma kitabatuhuma bin najisi faharamun. Adapun menulis Quran dan ilmu dengan sesuatu yang najis faharamun, maka hukumnya haram. Nulis Quran, nulis hadis pakai darah misalnya. Darah najis enggak? Darah najis enggak? Najis. Kita tulis pakai darah atau pakai tinta tapi tintanya udah terkena najis, terkena kotoran apapun itu haram, nggak boleh. Nah, terus wa yundabu lil qari'i at-ta'awudhu lil qiraati, dan disunahkan bagi orang yang akan membaca Al-Qur'an atau baca hadis, Al-Qur'an terutama ya, ini Qur'an, enggak hadis. Wa yundabu lil qari'i, disunahkan bagi yang akan baca Qur'an at-ta'awudh, baca ta'awudh dulu. Apa itu ta'awudh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil qiraati, untuk membaca. Wastiqbalil kiblati, dan disunahkan menghadap kiblat. Kalau bisa, sunnah enggak wajib. Wat tadabburi, dan merenungi maknanya. Sunnah tuh, Pak. Kalau bisa dikaji maknanya, kaji maknanya. Wat takhasyu'i, khusyuk. Kalau bisa khusyuk. Wat tartil, tartil. Wal bukai, nangis. Kalau bisa nangis, nangis. Ya. Indal qiraati, ketika membaca Quran. Fa illam yaqdir alal bukai, kalau dia tidak bisa nangis, fal yatabaka, kalau bisa dia usahakan untuk menangis. Nah, membawai. Di sini saya debat sama guru saya, Pak Ustadz, ini kayak main-main gitu loh. Iya, dipaksain itu. Kok dipaksain nangis gitu kan? Nah, ini mungkin maksudnya begini, Pak. Untuk karena nangis itu tetap judulnya adalah untuk melembutkan hati maksudnya. Jadi tujuan utamanya ini bukan semata-mata nangis, tapi tujuan utamanya ini Biar khusyuk lah. ini nih. Kalau mau ngopi, saya ngopi dikit dulu dah. Bismika Allahumma ya bismika amut. Cuma saya nggak bisa banyak nih.
Ya. Gak apa-apa Pak Heru. Nanti kita hadis lah ini. Ini mau dikhatamin dikit lagi. Jazakallah khairan kasih. Siapa sih kurang Pak Heru? Nggak lama lagi soalnya kita libur. Oh iya. Udah katamin satu itu. Makanya. Sudah mau bakso. Dikit lagi 4 baris lagi ya. Jangan dibuka dong iklannya. Lanjut. Kalau bisa kita sambil nangis, walaupun kita nggak paham artinya. Kalau bisa, intinya dalam tangisan itu, tapi bukan nangis semata-mata nangis, tapi ada rasa bahwa ini adalah keagungan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, betapa agungnya ini meskipun aku nggak memahami artinya. Syukur-syukur kalau kita paham artinya, seperti ayat tentang neraka gitu kan. Jahannam, ada kata jahannam, kemudian kita nangis, nggak apa-apa. Tapi boleh pas sambil ngedengerin itu, kita baca mushaf yang ada terjemahannya pas lagi baca. Boleh, bagus malah. Itu bagian dari tadabbur, merenungi, membaca artinya. Boleh. Boleh misalnya sholat maghrib nih, imam baca tuh. Oh sambil sholat, maksudnya makruh. Kalau di Syafi'i malah nggak boleh. Bacanya dihafalin aja, jangan sambil ngelihat. Tapi yang kalau dari teman-teman salafi itu mereka membolehkan. Tapi kalau di kita, ya mayoritas mazhab Syafi'i itu memakruhkan. Paling enggak makruh itu. Wal afdalu qira'atuhu nazran. Yang paling afdal, ini di luar salat ya. Yang paling afdal membaca Quran sambil dilihat fil mushaf, dalam mushaf. Tuh. Yang paling afdal sambil melihat, ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah menghafal Al-Qur'an, Pak Ustaz? Apakah dia juga masih afdal disunahkan untuk melihat? Illa in zada khusyu'uhu fil qira'ati an zahri qalbi. Kecuali kalau dengan cara dihafal, membaca yang dihafal menambah daya khusyuknya, ya maka lebih baik. Misalnya begini, ini ada 2 kasus. Saya ulang, ada 2 kasus. Kasus pertama, baca Quran begini ngelihat, tapi nggak khusyuk. Ya, biasa aja. Yang kedua, nggak lihat mushaf tapi khusyuk. Bahkan bisa sambil nangis. Mana yang lebih afdal? Afdalnya yang khusyuk, nggak usah lihat. Tapi lebih afdal lagi dua-duanya. Udah paham artinya, khusyuk bacanya, dihafal juga, itu lebih afdal. Dia nangis karena bikin utang. Utang dia nangis itu. Fatakunu afdalu fi haqihi. Kalau kayak gitu lebih afdal buat orang yang enggak membaca. Wa yundabu khatmuhu awwalan nahar. Disunahkan kalau kita pengen hatamin Quran, disunahkan dihataminnya awwalan nahar, di awal siang, pagi maksudnya, di subuh. Setelah terbit matahari, itu sunnah tuh. Atau kalau enggak mau pagi, awlail, awal malam, maghrib. Nah. Kemudian au ayyakuna yaumal jum'ah, atau hari Jumat, itu sunnah. Awlailatiha, kalau enggak harinya, malamnya, sunnah. Wa yusannu du'a aqibahu, disunahkan baca doa setelah hataman. Wa huduruhu, disunahkan hadir ke majelis hataman. Jadi Pak Faisal baca Quran, Pak Ustaz saya udah mau hatam, sekalian kita bikin pengajian kayak gini, kita hadir. Apalagi doa, itu malaikat Pak hadir semua Pak. Malaikat tuh menghadiri orang yang menghatamkan Quran. Makanya kalau bisa nanti kita bikin program Masjid Mas'a, kita baca Quran nggak usah sebulan sekali lah, 6 bulan sekali, atau setahun sekali lah kita hataman. Di nisfu Sya'ban nanti kita jatuhkannya gitu misalnya. Dikit lagi mau nisfu Sya'ban kan sekalian hataman. Tapi ada program setahun dulu. Ini usulan dari saya sih. Kalau masa sih pas puasa. Hah? Atau pas puasa. Nanti itu juga kalau dibaca. Ramadan 28 pasti hatam. Nah, alhamdulillah. Tapi saya bukan nggak suka, Ramadan harus. Tapi di luar Ramadan juga harus dikencengin. Nanti kalau bisa di nisfu Sya'ban, ini kan udah Sya'ban nih. Nanti kita kalau bisa amalin itu sholat tasbih tuh. Mau di rumah masing-masing, mau di masjid jamaah, silakan. Nggak ada dalilnya. Dan disunahkan sholat tasbih di malam nisfu Sya'ban, enggak. Sholat tasbih itu kalau emang bisa tiap hari, tiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari, tiap minggu. Kalau nggak bisa tiap minggu, tiap bulan. Kalau nggak bisa tiap bulan, minimal seumur hidup sekali. Dan kalau bisa setahun sekali lah minimal. Kapan? Ya udah kita manfaatkan momen nisfu Sya'ban misalnya. Dan nisfu Sya'ban nggak ada dalil ya Pak? Betul. Makanya ada yang mengatakan itu bid'ah. Nggak masalah. Tapi kita mah cuma pengen ngambil aja biar enak aja gitu. Supaya Ramadannya lebih kenceng. Apa salahnya coba? Dan kita nggak meyakini bahwa sholat tasbih adalah bagian dari nisfu Sya'ban. Enggak. Nisfu ma nisfu, tasbih ma tasbih. Nah.
Dan kalau di masjid saya mah ditambah baca Yasin 3 kali. Karena dalam satu riwayat dijelaskan, hari itu amal tahunan kita tutup buku. Dilapor ke Allah Subhanahu wa taala kecuali 3. Ya, kecuali 3. Dukun nggak masuk tuh. Di antara dukun yang ente kadang-kadang yang memutuskan tali silaturahmi dengan keluarganya, mending syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak masuk. Masuk tetangganya. Ya, itu masuk semuanya Pak Heru. Nah, saya yang Abdul saat jam berapa Ustaz? Nggak masalah. Mau jam 2 malam, mau jam 3 malam, mau jam 11 malam, jam 10 malam, jam 8 malam. Ya, cuma Ustaz masa jam 2 malam di sini. Ya udah habis maghrib kita bikin antara maghrib dan isya misalnya. Cuma isyanya nanti dimundurin dikit. Nggak masalah. Isyanya nanti dimundurin. Jadi dari baris maghrib kita dari sorenya kita udah woro-woro udah sok yang keliling-keliling. Nanti kita akan ada rangkaian malam nisfu Sya'ban di Masjid Ar-Rahmaniyah atau di Masjid Mas'a. Diharapkan para jamaah semua hadir dengan peralatan sholatnya masing-masing. Tuh jamaah ibu-ibu di atas, jamaah bapak-bapak di atas. Dah, itu habis sholat maghrib berjamaah agak banyak dikit. Nanti diri Ustadz di situ, nanti Ustadz atau Faisal atau siapa Pak RT lah terutama dari jajaran depan dijelaskan bahwa kita akan baca Yasin 3 kali. Yang pertama kita niatkan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Yang kedua kita niatkan Allah bukakan rezeki kita, itu panjang umur kita semuanya. Itu 3 putaran kita baca udah itu kita sholat tasbih bareng-bareng. Minimal setahun sekali kita sholat. Udah selesai. Doa bareng-bareng doa nisfu Sya'ban. Azan isya sholat selesai. Masalahnya RT nggak pernah di masjid. Masjid sono Pak RT mah beda madhab. Yang penting mas. Tuh RT aing ini. Nah ya ini kita bicara hataman dulu nih ya. Disunahkan hataman pada awal, siang, malam, dan kalau bisa Jumat atau malam Jumat. Dan disunahkan doa setelah hataman dan hadir ke majelis hataman. Wasyuru fi khatmatin ukhra, setelah hataman masuk lagi baca lagi dari Al-Fatihah Alif Lam Mim. Mulai lagi seterusnya gitu. Wa ta'akkadu shaumu yaumil khatmihi, dan dikuatkan lagi kalau bisa pada hari hataman dia puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya berarti ya udah nggak usah disunahkan lagi, udah wajib ini mah ya. Kalau kita hataman, misalnya Pak Tendri rajin baca Quran, insyaallah tiap hari, dan mau hataman pas hari hataman nanti kita kira-kira kita mau baca juz 30-nya. Itu kalau bisa nanti hari itu puasa. Wah itu udah dapat pahala puasanya, dapat pahala hatamannya, insyaallah malaikat hadir tuh. Wa yundabu katbuhu wa idahu wa naqtuhu wa syaqluhu wa kasratu tilawatihi udah. Dan disunahkan kita tulis-tulis Quran mushaf kita Pak, ditulis-tulis, diperjelas mananya, ditambah titiknya dan syakal-syakalnya. Ya, jadi kalau kita punya mushaf jangan telanjang, kalau bisa diartiin dikit-dikit, tapi jangan sampai merubah mananya ya. Dikasih tanda sudah di sini, nggak apa-apa tuh boleh. Diperjelas apa yang nggak jelas, ini titiknya kurang keren nih, nun nih, tak, dikeringin itu sunnah Pak kalau kita nemuin. Oh tuh syakalnya nggak jelas nih, ini nggak tahu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, mu nih, oh ternyata mi tak, itu sunnah kalau kita tahu ya. Kemudian dikit lagi selesai. Wa kasratu tilawatihi wa fi sholati lil munfaridin afdalu minhu kharijaha. Membaca Quran, banyak membaca Quran dalam sholat sendiri itu lebih baik daripada membaca Quran di luar sholat. Paham nggak? Membaca Quran dalam sholat sendiri tapinya bukan jamaah. Itu apa sih orang ketawa saya nggak ngerti. Ilmi maksudnya aja gitu. Enak ngomong langsung di depan orangnya ya. Maksudnya Ustaz sendiri aja panjang-panjang, masa pendek. Ketika Tuh Ustaz ketawa. dari Ustadz Pantun sampai sekarang. Ketika kita membaca Quran di dalam sholat sendirian, sholat sunnah maksudnya juga nih ya. Itu sunnah Pak, lebih baik daripada membaca di luar sholat. Cuma dengan catatan kita hafal. Kita hafal. Itu enaknya penghafal Quran gitu Pak. Hafiz semua. Ya. Wa nisyanuhu aw kemudian wa fi sholati afdalu minhu kharijaha wa nisyanuhu aw syai'un minhu kabiratun. Nah, ini yang agak berat dikit nih. Lupa dengan Quran atau lupa sedikit dari Quran, kabiratun itu dosa besar Pak. Nah nih yang berat nih. Cuma ini harus dipertegas Pak. Ini
Maksudnya lupa dengan Quran ini lupa apanya? Iya. Lupa mengamalkannya kah? Nggak dijelaskan di sini. Atau lupa hafalannya kah? Itu nggak bertegas. Buat orang-orang yang sudah takhusus dengan Quran, yang sudah hafiz Quran, yang sudah mungkin bacaan Qurannya, ini mengikuti pendapat yang kuat, itu dia dosa besar. Dan di kitab tasawuf itu dia dijelaskan kayak gitu. Kenapa? Karena dia tahawun, meremehkan ayat Quran. Buat yang sudah hafal. Kalau yang nggak hafal, minimal jangan sampai nggak ngamalin Quran, ya. Wa isanu ayakula unsitu wa kadal insiyatu. Dan disunahkan kalau kita lupa Al-Qur'an, kita nyebutnya ya Allah, sorry aku lupa. Boleh. Yang jangan dia mengatakan aku melupakan Quran. Itu nggak boleh. Beda ya, Pak ya? Aku lupa dengan aku melupakan Quran beda kan? Nah, yang nggak boleh aku melupakan, kalau aku lupa masih boleh. Nah, yang terakhir wa yahrumu tafsirul Quran wal hadis bila ilmin. Haram menafsirkan Quran dan hadis dengan tanpa ilmu. Dah. Menggal-menggal hadis. Dia lupa ini masalah faktor U ya nanti cing ya. Tua lupa ya kan faktor U maklumin lah. Wala yamna'ul mumayyizul muhdisu man massa min massi mushafin walauhin lidirasati ilmin. Dan tidak boleh melarang anak kecil yang berhadas untuk menyentuh Quran dan untuk menyentuh papan lidirasatin wa ta'allumin, untuk tujuan ngaji dan juga untuk belajar. Jangan dilarang-larang. Kalau anak kecil pengen ngaji Quran, dia nggak wudu, nggak usah dilarang. Nah haram gue, jangan. Bebas. Kalau anak kecil masih diperbolehkan. Tinggal nanti dibimbing aja cara berwudunya. Ya. Ini penutup dan alhamdulillah kita hatam bab Tohara. Minggu depan baru kita masuk bab sholat. Ya. Di mana minggu depan? Taus, insyaallah. Minggu depan insyaallah masih ada pertemuan satu lagi kah setelahnya. Nanti kita lihat ya. Untuk yang terakhir nanti diumumkan sama Pak Heru. Cuma RT lah. Nah, insyaallah. Oh udah ya. Dah. Baik, ini aja untuk kitab hadis. Insyaallah kita tawakuf di kesempatan berikutnya. Emang target khatam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdah